Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, baik yang pro maupun yang kontra dengan dakwah pencerahan saya. Lagi-lagi sobat, saya ingin membicarakan, membahas apa yang disampaikan oleh Sani Uye. Sani Uye menyampaikan respon apa yang disampaikan oleh salah satu Ustadz Salafi yang Sani Uye dan gengnya menyebutnya sebagai Wahabi. Sobat-sobat, yang ditanggapi Sani Uye adalah jawaban sang ustadz ketika ada yang bertanya, bagaimana kalau kita datang ke acara tahlilan tetapi kita tidak ikut dalam acara tersebut, hanya duduk-duduk main HP. Nah, dijawab oleh sang ustadz, haram. Kemudian sang ustadz menganalogikan dengan perbuatan zina dan khamar. Pada kesempatan kali ini kami akan membongkar kebohongan, kedustaan yang sudah dilakukan oleh salah satu Ustadz Wahabi. Ustadz tersebut adalah Farhan Abu Furaihan Al-Wahabi. Video itu, Farhan Abu Furaihan mendapat sebuah pertanyaan. Bagaimana hukum menghadiri acara tahlilan tetapi hanya sekedar setor muka, setor wajah, nggak ikut membaca tahlilannya? Dia jawab, seumpama ada majlis zina, ya Allah, majlis zina, majlis homer katanya. Kita benar tidak ikut zina, kita tidak ikut minum homer, tapi hanya duduk main HP. Apa hukumnya? Haram. Artinya Farhan Abu Furaihan Al-Wahabi ini menyamakan antara tahlilan dengan zina, menyamakan antara tahlilan dengan homer. Bayangkan, orang tahlilan itu membaca zikir, membaca Al-Quran, disamakan dengan berzina, disamakan dengan minum khamr. Na'udzubillahi min dzalik. Meskipun Anda anti tahlilan, tetapi ingat perbedaan antara tahlilan dengan khamr, dengan zina. Zina dengan khamr sudah merupakan kesepakatan seluruh kaum muslimin, mujma' alaih. Hukum daripada khamr maupun zina itu haram, sepakat sudah. Bahkan yang menganggap halal itu bisa kafir, bisa keluar dari Islam. Itu hukumnya zina dengan khamr. Berbeda halnya dengan tahlilan. Dan kami sudah berkali-kali menjelaskan masalah tahlilan. Tahlilan itu ngaji Al-Quran ataupun zikir yang kemudian pahala Al-Quran tadi, bacaan Al-Quran tersebut maupun pahala daripada bacaan zikir kita hadiahkan kepada mayit. Apalagi sampai berdusta atas nama Islam, berarti atas nama Allah dan atas nama Nabi kita Muhammad SAW. Dia berkata, bid'ah adalah dosa terbesar nomor 2 setelah syirik. Dosa pertama yang paling besar syirik, kedua bid'ah katanya. Saya nanya, ayat mana yang mengatakan bahwa dosa terbesar, ranking kedua, dosa itu bid'ah? Ayat mana? Dalam hadis mana? Nah,
itulah sobat-sobat ya, reaksi atau respon dari Sani Uye terhadap ya jawaban dari sang ustadz yang menyamakan tahlilan itu dengan perbuatan zina dan judi. Ya memang sobat-sobat, kalau kita sepintas saja melihat johirnya, kita akan emosi. Ya, mana mungkin ya perbuatan yang jelas-jelas salah, jelas-jelas maksiat, jelas-jelas hukumnya dosa, kok disamakan dengan tahlilan yang kata Sani Uye isinya membaca Al-Quran. Ya, memang siapapun akan panas, siapapun akan emosi. Nah, tetapi mari kita tanggalkan dulu emosi kita. Mari kita gunakan logika dan akal pikiran kita yang sehat. Karena kalau emosi yang kita dahulukan, maka logika dan akal sehat kita akan tertutupi. Ya. Nah, sehingga kita tidak bisa lagi berpikir dengan jernih. Makanya Allah selalu mengingatkan sekaligus menyindir. Ya. Di ujung ayatnya, di ujung firman-Nya, apalah yatafakarun, afala yaqilun. Apakah kamu tidak berpikir? Apakah kamu tidak berakal? Artinya, sobat-sobat, ya, tidak cukup kita hanya ya membacanya saja, melihat tekstualnya saja, melihat johirnya saja, tanpa melibatkan logika dan akal pikiran kita yang sehat. Ya, siapapun sepakat. Ya, zina dan judi adalah perbuatan dosa, bahkan dosa besar. Ya, lalu bagaimana dengan tahlilan? Layakkah tahlilan itu disamakan, dianalogikan dengan dua perbuatan maksiat tersebut? Nah, untuk itu ya kita harus memposisikan dulu. Ya, tahlilan ini apa? Termasuk apa? Apakah ini amal ibadah? Kalau dia amal ibadah, maka harus ada landasannya, kaitannya dengan sunnah Nabi. Nah, itu dulu kita posisikan. Kalau tidak, maka dia menjadi bid'ah. Nah, kan dari sejarahnya saja sudah jelas. Ya, tahlilan ini adalah perbuatan bid'ah. Dari sejarah lahirnya. Saya kira saya tidak perlu mengulang-ulang lagi mengenai kisah Wali Songo. Ya, bukan hanya saya menyampaikan, Prof. Jahro juga menyampaikan asal-usul tahlilan itu seperti itu. Nah, mau kita kaitkan dengan sunnah Nabi. Nabi tidak pernah melakukan itu. Ya, sahabat juga tidak. Nah, artinya fix dong, tahlilan ini bid'ah. Meskipun para pembela dan pendukungnya memberi argumentasi yang macam-macam.
Tetapi 1001 dalil, 1001 argumentasi tidak bisa mengalahkan fakta. Nabi tidak melakukan, para sahabat tidak melakukan. Ini kan fakta. Ya, mana bisa fakta dikalahkan dengan argumentasi dan dalil-dalil yang ternyata setiap pembela itu dalilnya tidak sama. Ada yang mengatakan ini sedekah, tahlilan itu sedekah. Nah sekarang di video ini, ya di video tadi, Sani Uye menyamakan dengan tahlilan itu ngaji Quran. Nah, ya ngaji Qurannya tidak masalah. Tetapi ketika dia dikemas dalam ritual tahlilan, nah itu yang jadi masalah. Nah artinya sekarang ya bahwa tahlilan itu bid'ah. Sedangkan setan, iblis itu kan lebih cinta bid'ah daripada perbuatan maksiat. Berarti kan pelaku bid'ah lebih dicintai iblis dan setan daripada pelaku maksiat. Nah, alasannya ya sudah berkali-kali saya sampaikan. Kalau orang berbuat maksiat, dia sadar itu perbuatan salah. Perbuatan dosa, maksiat. Mungkin saja dia mendapat hidayah Allah, dia bisa meninggalkan perbuatan maksiat tersebut. Tetapi perbuatan bid'ah yang melakukannya tidak sadar, dia melakukan kesalahan, melakukan dosa. Sehingga sulit untuk meninggalkan perbuatan tersebut. Apalagi ya perbuatan tersebut sudah mendatangkan berbagai keuntungan. Ya, dari segi sosial, pemimpinnya itu dihormati sebagai orang yang ya dimuliakan lah. Nah, belum nanti ada amplopnya, ada beseknya. Dulu besek, ya, nasinya ditaruh ke dalam besek. Seperti ya Gus Najib katakan, padahal tahlilan itu enak. Ya, dia ceritakan di tempatnya ada katanya 4 orang yang mengadakan tahlilan. Jadi selama beberapa malam tidak usah masak di rumah. Nah, apalagi hal-hal ini, sobat-sobat. Nah sekarang ya coba kita pikir. Jadi berat mana itu? Ya, berat bid'ah apa berat perbuatan maksiat tadi? Lebih dahsyat mana pengaruh? Ya. Nah, jadi ya apa yang disampaikan Ustadz Salafi itu tidak berdusta. Ya, karena kalau kita berpikir menggunakan logika dan akal sehat kita, ternyata bid'ah itu lebih berat daripada maksiat. Ya. Nah, kemudian mengenai ya bid'ah itu adalah dosa besar setelah syirik. Ini juga ya tidak berdusta. Kembali kita gunakan logika dan akal pikiran kita yang sehat. Syirik itu ya menduakan Tuhan. Ada Tuhan lain selain Allah yang kita yakini, kita sembah dan kita patuhi. Nah, sementara bid'ah melanggar prinsip syahadat bahwa Nabi utusan Allah. Karena Nabi utusan Allah, maka setiap amalan, setiap ibadah harus mengikuti tuntunan Rasulullah.
bukan seenaknya buat ibadah sendiri. Nah, ya artinya kan orang yang melakukan bid'ah berarti mengingkari syahadat. Nah, syirik juga ya perbuatan yang mengingkari syahadat. Jadi kan keduanya ini sama-sama mengingkari syahadat. Kalau syirik itu menduakan Tuhan, sedangkan bid'ah berarti ya sudah meyakini ya ada orang lain, katakanlah ulama yang posisinya disejajarkan dengan Rasulullah, karena mereka membuat amalan baru, kita ikuti, kita yakini, bahkan kita bela. Nah, jadi apa yang disampaikan oleh Ustadz Salafi bahwa dosa besar setelah syirik adalah bid'ah, tidak berdusta. Tidak bisa ya Al-Quran atau kitab-kitab, baik kitab hadis maupun kitab-kitab yang berbicara tentang agama, hanya dipahami teksnya saja. Ya hanya mengandalkan kemampuan kita mampu ya membacanya, atau karena berbahasa Arab mampu ya menguasai nahwu sorobnya. Akan tetapi juga harus melibatkan logika dan akal pikiran kita yang sehat, dan jangan dulu emosi. Saya kira itu saja sobat-sobat yang ingin saya sampaikan. Nasrum minallahi wa barakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.